Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Maidin Nur dengan nomor pokok mahasiswa 19.12.4822. Di sini saya akan membacakan teks bahasa Arab yang berjudul At-Tarwih 'anil Nafas. Baik, langsung saja saya akan bacakan teks bahasa Arabnya. At-Tarwih 'anil Nafas. An-nafsul insaniyah tamallu minal jiddi wal amal wa yadkhuluha sa'am min kasratil amal, lihada tujizu ta'alimul Islam lil insan ay yurawiha an nafsihi min waqtin ila akhar bil lahwil mubah wa yumarisa minal anshitatit tarwihiyatil mubahah ma ya'udu alaihi bil fawaidil jismiyah wal ruhiyah wal aqliyah wa yujaddidu nashatahu fil hayah wa yadfa'uhu ila mazidin minal amali wal ibadah. Wa lana fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah faqad kana yadhaku wa yamzahu bil qawli shadiq faqad qala lahu sahabah ridwanullah alaihim innaka la tuda'ibuna faqala lahum sallallahu alaihi wasallam inni la aqulu illa haqqan. Wa qad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam anna imra'atan ajuzan ansariyah ja'athu taqul ud'u Allah ay yudkhilanil jannah faqala laha ya umma fulan innal jannata la tadkhuluha ajuz fa akhadhatil mar'atu tabki falamma ra'a dhalika minha tabassama wa qala laha ama qara'ti qawla Allah ta'ala inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara 'urban atraba. Wa ja'a rajulun yatlubu minhu ay yatasaddaq alaihi bi ba'irin yarkabhu faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam inni hamiluka ala waladin naqah faqala lahu rajul ya Rasulullah wa ma asna' bi waladin naqah faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hal talidul ibil illa an-naq. Wa kana as-sahabah ridwanullah alaihim ma'al jiddi wal ijtihad yatamazahuna fima bainahum wa yurawihuna an anfusihim bimumarasati ba'dil anshitatil mubahah wa lam yunqis dhalika min aqdarihim. Yaqul Ali ibn Abi Talib innal qulub tamallu kama tamallu al-abdan fabtaghu laha tara'if al-hikmah. Wa ajaza al-Islam min al-anshitati at-tarwihiyah ma yattafiqu ma'a qiyamihi wa akhlaqihi wa adabihi wa lam yaj'al hadafa min mumarasatin nashat tarwihi shaghla awqatil faragh bal ja'al hadaf istimara awqatil faragh liyujaddida an-nashat wa liyu'ina 'ala al-hayah. Laysa ma'na ibahati at-tarwih an tusbiha al-hayah kulluha hazlan wa an tataghallaba ruhul marah ala ruhil jiddi wa tadi'a tab'an lidzalika 'anasir quwwah wa yatakhallafa al-muslimun 'anil qiyam biwajibihim wa yuqda 'ala 'awamil mahabbah wal ukhuwah bainahum wa yusbih al-mujtama' lahiyan 'abisan fal hayatu aghla min an tadi'a fi lahwin 'abis wa tuhdara fi batil la khairan min wara'ihi lidzalika yajibu alla ya'khudha at-tarwih illa qalilan minal waqt wal juhud. Innal Islam indama abaha at-tarwih bil muzahi wal muda'abah lam yaqsid ba'd al-asalib al muntashirah fi mujtama'atina al-mu'asirah allati tuaddi ahyanan ila idha'il akharin an tariq as-sukhriyah minhum fallahu subhanahu wa ta'ala yanhana 'anis sukhriyah min al-akharin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab kama hadzarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-kadhib fil muzahi wal muda'abah wa 'inda idhaqil akhirin faqala sallallahu alaihi wasallam wailul lil ladzina yuhadditsu fayakdzib liyudhika bihil qaum wailun lahu. Mungkin itu saja teks bahasa Arab yang saya bacakan. Untuk selanjutnya akan diterjemahkan oleh teman saya Abdurrahman.
saya Abdurrahman, NPM saya 1912-553. Di sini saya akan membacakan terjemahan daripada teks bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Jiwa manusia bisa lelah dengan kegiatan dan pekerjaan, dan kebosanan pun muncul karena sebab banyak pekerjaan. Karena alasan ini, ajaran Islam membolehkan manusia untuk menghibur diri dari waktu ke waktu dengan hiburan yang diperbolehkan, dan mengadakan kegiatan hiburan yang diperbolehkan yang memberikan manfaat pada jasmani, rohani, dan mental, dan memperbaharui semangatnya dalam kehidupan dan mendorongnya agar lebih kuat dalam bekerja dan beribadah. Kita memiliki contoh yang baik di dalam diri Rasulullah SAW, maka sungguh beliau tertawa dan bercanda dengan perkataan yang jujur. Maka sungguh telah berkata para sahabat radhiyallahu an, engkau bergurau kepada kami. Maka bersabda Nabi besar Muhammad SAW kepada mereka, sungguhnya tidaklah yang aku katakan kecuali kebenaran. Dan sungguh telah diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, sungguhnya ada perempuan tua renta dari kaum Ansor mendatangi Rasulullah SAW, berkata, iya, doakanlah aku agar dimasukkan ke dalam syurga. Maka berkata Rasulullah SAW kepadanya, wahai ibunya si fulan, sungguhnya tidaklah dimasukkan ke dalam syurga orang yang tua renta. Maka menangislah perempuan tua tersebut. Maka manakala Rasulullah SAW melihat akan hal tersebut, beliau pun tersenyum. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, apakah engkau tidak membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya kami jadikan mereka bidadari-bidadari secara langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta dan lagi sebaya umurnya. Dan telah datang seorang pria meminta kepada Rasulullah SAW agar bersedekah kepadanya dengan onta yang ditungganginya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, sungguhnya aku akan membawamu ke atas anak onta. Maka berkata pria itu kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa yang bisa aku perbuat dengan anak onta? Maka bersabda Nabi Muhammad SAW kepadanya, bukankah onta hanya melahirkan anak onta? Dan adalah para sahabat radhiyallahu an itu selalu bersungguh-sungguh dan tekun, dan mereka saling bercanda di antara mereka dan menghibur diri mereka dengan mengadakan sebagian kegiatan yang diperbolehkan, dan hal itu tidak mengurangi derajat mereka. Telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu karramallahu wajhah, sungguhnya hati itu bisa lelah sebagaimana tubuh bisa lelah, maka carikanlah ia akan hikmah-hikmah yang indah. Dan Islam membolehkan kegiatan menghibur diri sesuai dengan nilai akhlak dan adabnya, dan jangan menjadikan kegiatan hiburan menjadi sebuah tujuan untuk mengisi waktu luang, tetapi menginvestasikan waktu luang sebagai tujuan untuk memperbaharui semangat. Diperbolehkan hiburan bukan berarti menjadikan hidup sepenuhnya main-main, dan dengan demikian semangat kesenangan mengalahkan semangat kesungguhan dan membuat umat Islam lalai akan kewajiban dan faktor-faktor kecintaan dan persaudaraan. Dan faktor persaudaraan pun dihapuskan di antara mereka, dan masyarakat menjadi menganggur dan sia-sia. Hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dalam bersanda gurau yang sia-sia, dan menyanyiakan diri dalam kepalsuan yang tidak ada kebenaran di dalamnya. Karena yang demikian itu tidak usah hiburan kecuali sebentar. Karena Islam membolehkan hiburan dan bercanda, itu tidak berarti membolehkan hal-hal yang negatif yang ada pada masyarakat sekarang, yang terkadang merugikan orang lain dengan cara mengolok-olok di antara mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mengolok-olok orang lain. Telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, sebagaimana telah memperingatkan oleh Rasulullah SAW akan kita daripada berdusta dengan bersanda gurau. Dan ketiga, menertawakan orang lain. Maka bersabda Rasulullah SAW, celaka bagi orang yang ketika berbicara ia berdusta supaya menertawakan suatu kaum, celakalah baginya. Sekian terjemahan teks bahasa Arab dari saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan dari materi ini bahwasanya Islam membolehkan akan suatu hiburan, namun sesuai dengan nilai-nilai Islam itu sendiri, sesuai dengan adab-adabnya dan juga akhlaknya. Juga jangan menjadikan suatu hiburan ataupun senda gurau itu menjadi sebuah tujuan yang bisa malah menjadikan kita lalai terhadap kewajiban sebagai seorang muslim. Dan juga boleh bercanda namun jangan sampai menyakiti orang lain, karena itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Apakah lagi sampai ada unsur kebohongan di dalamnya, maka itu sangatlah dilarang. Walhasil intinya menghibur diri itu boleh, namun secukupnya saja, hanya untuk melepas kejenuhan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Salah dan khilafnya mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.